Nabi Nuh alaihi salam adalah salah satu rasul ulul azmi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengajak kaumnya yang menyembah berhala dan melakukan kemaksiatan untuk kembali kepada tauhid dan kebenaran. Namun kaumnya tidak mau mendengarkan seruan Nabi Nuh alaihi salam dan bahkan mencemoohnya dan mengancamnya. Nabi Nuh alaihi salam juga bersabar dalam berdakwah selama 950 tahun, tetapi hanya sedikit yang beriman kepadanya. Dan akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengirimkan azab banjir besar yang menenggelamkan seluruh bumi kecuali Nabi Nuh alaihi salam dan pengikutnya yang berlindung di dalam kapal yang dibangun atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena itu pada pembahasan kali ini kita akan membahas kisah Nabi Nuh, sang rasul pertama dan bapak dari seluruh manusia selain Nabi Adam, dan kejadian banjir bandang yang melahap bumi. Sebelum kalian melanjutkan video ini, ada bagusnya jika kalian klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kalian mendapat info terbaru dari video kami. Sebelum itu, kita akan menjelaskan singkat perbedaan Nabi dan Rasul, yang mana Nabi itu diutus di tengah kaum yang sejalan dengannya, sedangkan Rasul diutus pada kaum yang tidak sejalan dengannya. Demikian menurut pendapat sebagian ulama, yang mana Nabi Nuh ini diutus pada kaum yang tidak sejalan dengannya, yang kaumnya menyembah berhala. Nabi Nuh alaihi salam adalah nabi yang sangat sabar, sebab walaupun berdakwah selama ratusan tahun, namun hanya sedikit orang yang mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh alaihi salam bernama lengkap Nuh bin Lamik bin Mutawasyalah bin Khanuh, yaitu Idris alaihi salam, bin Yarid bin Mahilail bin Qanin bin Anusi bin Syait bin Adam alaihi salam. Nah, menurut Ibnu Katsir dalam kitab Qasasul Anbiya, beliau kemungkinan lahir antara 140 tahun atau 146 tahun setelah Nabi Adam alaihi salam meninggal. Atau lebih tepatnya, Nabi Nuh alaihi salam adalah keturunan ke-9 dari Nabi Adam alaihi salam melalui Nabi Syith alaihi salam. Nah, beliau lahir di Armenia dan tinggal di sana sampai wafat. Beliau diangkat menjadi rasul pada usia 480 tahun dan berdakwah kepada kaum Bani Rasib yang menyimpang dari ajaran Nabi Adam alaihi salam dan Nabi Idris alaihi salam. Nah, Nabi Nuh ini memiliki 4 orang anak, yaitu Sam, Ham, Yafits, dan Kan'an. Namun, Kan'an anaknya dan istri Nabi Nuh alaihi salam yang bernama Wali'ah yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan ikut tenggelam dalam banjir besar. Sedangkan ketiga anak lainnya selamat bersama Nabi Nuh alaihi salam dan melahirkan banyak keturunan yang menyebar di seluruh dunia. Dalam dakwahnya, Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Nuh alaihi salam kepada Bani Rasib untuk menghapus kesesatan dan kegelapan yang ada di sana. Saat itu kaum Nabi Nuh alaihissalam menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan menyembah berhala atau patung-patung orang soleh. Di sisi lain, Nabi Nuh berdakwah selama 950 tahun, seperti yang dijelaskan dalam surah Al-Ankabut, yang artinya, dan sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, maka ia tinggal di antara mereka 1000 tahun kurang 50 tahun. Maka mereka ditimpa banjir besar, dan mereka adalah orang-orang yang zolim. Surat Al-Ankabut ayat 14. Lalu untuk kisah dakwah Nabi Nuh hingga pembuatan bahtera Nuh. Diutusnya Nabi Nuh alaihi salam oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat terjadinya kekosongan di antara dua rasul atau fatroh, yang jika dibiarkan begitu saja, ajaran-ajaran agama yang sudah dibawakan Nabi sebelumnya akan dilupakan oleh para umat manusia. Nah, apabila ajaran agama itu sudah ditinggalkan, maka para manusia kembali melakukan berbagai macam dosa, seperti melakukan maksiat, melakukan kemungkaran, dan meninggalkan amalan kebaikan. Nah, pada masa fatrah itu Nabi Nuh alaihissalam mendapatkan wahyu kenabian dari Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan ajaran agama Islam. Pada saat itu kaum Nabi Nuh alaihissalam tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala, melainkan yang disembah adalah patung berhala yang dibuat oleh tangan para manusia atau para kaum Nabi Nuh alaihissalam. Patung-patung yang telah dibuat dan disembah itu dipercayai oleh mereka akan memberikan banyak sekali kebaikan dan manfaat, dan mereka juga percaya bahwa patung berhala dapat menolak segala macam hal-hal buruk di kemudian hari. Nah, berdasarkan kepercayaan kaum Nabi Nuh alaihi salam pada saat itu, patung-patung berhala yang telah dibuat dan nama-nama patung-patung itu berasal dari nama-nama para ulama yang hidup di masa sebelumnya. Mereka membuat dan memberikan nama berdasarkan nama ulama terdahulu dengan alasan untuk menjaga jasa para ulama tersebut dan semangat ibadah umat terdahulu. Nah, patung berhala ini yang dibuat oleh kaum Nabi Nuh alaihi salam yang belum mengenal Allah, yaitu seperti Wad dan Suda, Yatuk dan Nasr. Nah, pada masa-masa kondisi suatu kaum sedang mempercayai patung berhala itu, Nabi Nuh alaihissalam kemudian diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meyakinkan para kaum itu agar mengikuti ajaran Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyembah patung berhala.
Nabi Nuh alaihissalam memiliki kemampuan yang cukup luar biasa ketika berargumentasi dengan orang lain. Hal ini dikarenakan Nabi Nuh alaihissalam memiliki akal yang cerdas dan kemampuan bicara yang santun, baik, dan sabar dalam beradu argumentasi. Nah, Nabi Nuh alaihissalam yang sudah diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu berusaha untuk meyakinkan kaumnya agar tidak lagi menyembah patung berhala dan mengajak kaumnya untuk kembali kepada ajaran Allah. Nah, Nabi Nuh alaihissalam tidak pernah menyerah untuk menyadarkan kaumnya, dan ia selalu mencari berbagai macam cara seperti melakukan dakwah. Namun kaumnya yang tidak taat itu menolak ajakan Nabi Nuh alaihissalam, dan hal ini terkandung di dalam surat Al-A'raf ayat 59 yang artinya, sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, lalu ia berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tak ada Tuhan bagimu selainnya. Sesungguhnya kalau kamu tidak menyembah Allah, aku takut kamu akan ditimpa azab pada hari yang besar nanti, yaitu hari kiamat." Nah, dakwah-dakwah Nabi Nuh alaihissalam berupa ajakan kaumnya untuk melihat dan merasakan segala hal yang ada di muka bumi ini merupakan ciptaan Allah, mulai dari matahari, bulan, dan bintang, dan masih banyak yang lainnya. Lalu bukan hanya memberikan bukti akan tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Nuh juga memberikan dakwah lainnya lagi. Namun, kesabaran-kesabaran, ketabahan, dan keteguhan hati Nabi Nuh dalam menyebarkan ajaran agama Allah melalui dakwah selalu ditolak oleh sebagian besar dari kaumnya. Dan meskipun masih banyak yang menolak ajaran Allah, tetapi masih ada manusia yang menerima ajakan Nabi Nuh alaihissalam untuk mengikuti ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selama 950 tahun, Nabi Nuh alaihissalam selalu melakukan dakwah agar kaumnya tidak berjalan di jalan yang sesat, yang bisa merugikan diri mereka sendiri karena diberikan azab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, Nabi Nuh alaihissalam juga mengajarkan kepada kaumnya untuk saling menyayangi dan saling tolong-menolong, serta membuang sifat-sifat buruk. Nah, dari hal tersebut, namun sayangnya perjuangan yang telah dilakukan dengan kesabaran dan ketabahan yang telah dilakukan Nabi Nuh alaihissalam sayangnya gagal untuk menyadarkan kaumnya. Dan hanya beberapa manusia saja yang menerima ajakan dari Nabi Nuh alaihissalam untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu pun tidak sampai 100 manusia. Dan selama 950 tahun, Nabi Nuh alaihissalam berdakwah dengan segala cara tanpa mengenal waktu. Walaupun dirinya mendapatkan ancaman bahwa setiap kali satu generasi berlalu, mereka, para kaum Nabi Nuh, berpesan kepada generasi berikutnya agar tidak beriman kepada Nuh dan harus memerangi dan menentangnya. Dan hal ini dijelaskan oleh Ibnu Katsir dalam bukunya. Dan karena itu akhirnya Nabi Nuh alaihissalam putus asa mengharapkan kebaikan dan keberuntungan kaumnya yang sesat itu. Dan sudah tidak ada cara lagi yang bisa mengembalikan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Nabi Nuh kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 117-118 yang artinya, dia Nuh berkata, "Wahai Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah mendustakanku, maka berilah keputusan antara aku dan mereka, serta selamatkan aku dan orang-orang mukmin bersamaku." Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Nuh alaihi salam untuk membuat sebuah bahtera yang akan digunakan untuk menyelamatkan beliau beserta orang-orang mukmin dari azab banjir yang sangat dahsyat yang menelan seluruh bumi. Kemudian momen Nabi Nuh diperintahkan membuat kapal. Nah, setelah berjuang untuk menyadarkan kaumnya agar tidak lagi menyembah patung berhala selama ratusan tahun, bahkan hampir 1000 tahun, Nabi Nuh alaihissalam mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar segera membuat kapal yang sangat besar yang bisa menampung manusia, yaitu para pengikutnya dan juga hewan. Nah, kisah Nabi Nuh alaihissalam ini dalam membuat bahtera tertuang dalam Al-Quran surat Hud ayat 36-39 yang berbunyi, "Dan diwahyukan kepada Nuh bahwasanya sekali-kali tidak akan beriman di antara kaummu kecuali orang yang telah beriman saja. Karena itu janganlah kamu bersedih hati tentang apa yang selalu mereka kerjakan, dan buatlah bahtera itu dengan pengawasan dan petunjuk wahyu kami, dan janganlah kamu bicarakan dengan aku tentang orang-orang zalim itu. Sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan." Dan mulailah Nuh membuat bahtera, dan setiap kali pemimpin kaumnya berjalan melewati Nuh, mereka mengejeknya. Dan kemudian berkatalah Nuh, "Jika kamu mengejek kami, maka sesungguhnya kami pun mengejekmu, sebagaimana kamu sekalian mengejek kami. Kelak kamu akan mengetahui siapa yang akan ditimpa oleh azab yang menghinakannya, dan yang akan ditimpa azab yang kekal." Quran Surat Hud ayat 36-39. Kemudian dalam firman lainnya juga dijelaskan pada surat Al-Mu'minun ayat 26-30, yang artinya, Nuh berdoa, "Ya Tuhanku, tolonglah aku, karena mereka mendustakan aku." Lalu kami wahyukan kepadanya,
Buatlah bahtera di bawah penilikan dan petunjuk kami, maka apabila perintah kami telah datang dan tanur telah memancarkan air, maka masukkanlah ke dalam bahtera itu sepasang dari tiap-tiap jenis, dan juga keluargamu, kecuali orang yang telah lebih dahulu ditetapkan akan ditimpa azab di antara mereka. Dan janganlah kamu bicarakan dengan aku tentang orang-orang yang zalim, karena sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan. Dan apabila kamu dan orang-orang yang bersamamu telah berada di atas bahtera itu, maka ucapkanlah segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan kami dari orang-orang yang zalim. Dan berdoalah, ya Tuhanku, tempatkanlah aku pada tempat yang diberkati, dan Engkau adalah sebaik-baiknya yang memberi tempat. Sesungguhnya pada kejadian itu benar-benar terdapat beberapa tanda kebesaran Allah, dan sesungguhnya kami menimpakan azab kepada kaum Nuh itu. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 26-30. Nah, setelah perintah membuat kapal, mereka yang menerima ajakan Nabi Nuh alaihi salam mulai membuat kapal besar yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengumpulkan bahan-bahan yang dibutuhkan dalam pembuatan kapal. Mereka yang membuat kapal memilih tempat yang jauh dari keramaian masyarakat dan jauh dari kota. Mereka sangat bersemangat dalam membuat kapal ini, sehingga siang dan malam digunakan untuk menyelesaikan kapal besar yang telah diperintahkan oleh Allah. Dan alasan Nabi Nuh alaihi salam untuk membuat kapal jauh dari kota dan keramaian agar para masyarakat tidak banyak yang tahu, dan Nabi Nuh alaihi salam bersama manusia yang menerima ajakannya dapat mengerjakan pembuatan kapal dengan tenang. Nah, meskipun Nabi Nuh alaihi salam sudah berusaha untuk menjauh dari keramaian dan berharap tidak ada gangguan dari orang lain, tetapi pembuatan kapal akhirnya terlihat oleh para manusia yang tidak menerima ajakan Nabi Nuh. Mereka menghina dan mengejek pembuatan kapal besar yang telah diperintahkan oleh Allah. Kalimat-kalimat ejekan dan hinaan yang diungkapkan oleh kaum yang tidak taat kepada ajaran Allah hanya dibalas dengan santai oleh Nabi Nuh alaihi salam. Yang mana Nabi Nuh berkata, "Untuk kalian yang menghina dan mengejek kami, akan tiba waktunya jika kalian akan diberikan azab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atas amalan perbuatan yang telah kalian buat." Nah, meskipun Nabi Nuh alaihi salam mendapat hinaan dan ejekan dari mereka, tetapi beliau tetap melanjutkan pembuatan kapal besar yang sudah diperintahkan oleh Allah. Nabi Nuh alaihi salam dan para pengikutnya pun tetap semangat dalam mengerjakan kapal besar tersebut, hingga pada akhirnya kapal besar itu berhasil dibuat dan mereka pun sangat senang karena sudah berhasil menjalankan perintah Allah. Nah, kemudian untuk pembuatan bahtera, yang mana hal ini adalah salah satu mukjizat Nabi Nuh. Dalam hal pembuatan perahu, Al-Tabari dalam bukunya berjudul Tarikh Ar-Rusul wa Al-Muluk menjelaskan bahwa waktu yang dibutuhkan agar pohon-pohon yang dibuat untuk perahu tersebut dari sejak ditanam hingga siap untuk ditebang adalah selama 40 tahun. Dan Allah memerintahkannya untuk menanam pohon, dan dia melakukannya, Nabi Nuh. Nah, pohon itu tumbuh dan menyebar ke segala arah. 40 tahun setelah Nabi Nuh menanamnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkannya untuk menebangnya dan menggunakannya untuk membangun bahtera, seperti firman Allah, "Dan buatlah bahtera itu dengan pengawasan dan petunjuk wahyu kami." Quran Surat Hud ayat 37. Lalu dia menebang pohon itu dan mulai mengerjakannya, ujar Al-Tabari. Nah, adapun proses pembuatan bahtera tersebut, menurut Salman Al-Farisi, Nabi Nuh alaihi salam membutuhkan waktu selama 400 tahun dan pohon yang ditanam adalah jenis pohon jati. Nah, Salman Al-Farisi berkata, Nuh membangun bahtera selama 400 tahun dan dia membiarkan pohon jati itu tumbuh selama 40 tahun hingga tingginya mencapai 300 hasta. Nah, ukuran hasta, jarak dari jari ke siku, relatif. Namun apabila mengikuti kesepakatan umum internasional pada masa kini, satu hasta sama dengan 0,4572 meter. Artinya, jika mengikuti standar hari ini, tinggi pohon-pohon tersebut maka mencapai sekitar 137 meter. Sementara itu, Ibnu Ishaq menjelaskan mengutip dari Taurat, mengatakan ahli kitab Taurat berasumsi bahwa Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk membangun perahu dari kayu jati. Dalam pembuatan bahteranya, dia harus membuatnya miring untuk kemudian dilapisi dengan ter di dalamnya dan di luarnya, dan membuatnya dengan panjang 80 hasta dan lebar 50 hasta dan tingginya di langit 30 hasta. Dan Allah memerintahkannya untuk membangunnya dengan 3 lantai, bagian bawah, tengah, dan atas, dan untuk membuat jendela padanya. Nuh melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan akhirnya dia menyelesaikannya.
Nah, baik orang Islam, Yahudi, dan Nasrani sama-sama meyakini kisah tentang Nabi Nuh. Dan dalam kitab juga dikatakan, beginilah engkau harus membuat bahtera itu, 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Apa yang disebutkan dalam Alkitab dimensinya sama persis dengan versi yang diucapkan oleh Qatadah bin An-Numan. Kemudian dari Siti Aisyah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW mengatakan, Nuh menetap bersama umatnya selama 950 tahun dan menyeru mereka kepada Allah. Kemudian pada akhir waktunya, dia menanam pohon yang tumbuh dan menyebar ke segala arah. Dan kemudian menebangnya dan mulai membangun sebuah bahtera perahu kapal. Orang-orang yang lewat bertanya kepadanya apa yang dia lakukan. Dia, Nabi Nuh, menjawab, aku sedang membangun sebuah bahtera dari pohon. Nah, kemudian mereka mengolok-oloknya dan berkata, engkau membangun bahtera itu di tanah kering, bagaimana ia akan melaju di atas air? Dia menjawab, kalian akan lihat. Ejekan dari orang-orang berlanjut, wahai Nuh, apakah menjadi tukang kayu lebih menarik bagimu dibandingkan kenabian? Mengapa engkau membangun bahtera sejauh ini dari laut? Apakah engkau akan menyeretnya ke air atau angin akan membawanya untukmu? Nuh menjawab, kalian akan mengetahui siapa yang sebenarnya dipermalukan dan menderita nanti. Di sisi lain, Ibnu Ishaq mengatakan, berdasarkan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nuh mulai membangun kayu dan menempa besi dan menyiapkan bahan-bahan untuk pembuatan bahtera, seperti paku dan material lainnya yang hanya diketahui olehnya. Dan sebelumnya juga Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan Nabi Nuh untuk membuat kapal besar bahtera. Bahtera tersebut ada 3 lantai. Setiap lantai tingginya adalah 10 hasta. Bagian paling bawah diisi oleh binatang melata dan binatang buas. Bagian tengah diisi manusia, dan bagian atas diisi oleh burung. Ketika proses pembuatan ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian membuat mandul seluruh wanita, sehingga tidak ada anak yang dilahirkan dari umat Nabi Nuh. Nah, adapun Ibnu Abbas mengatakan bahwa pembuatan perahu tersebut dilakukan di atas Gunung Nud. Nah, perihal di mana Gunung Nud itu berada, sejarawan Islam Al-Masudi dalam karyanya Muruj Ad-Dhahab mengatakan Gunung Nud berada di Sri Lanka pada hari ini, yaitu tempat di mana dalam banyak riwayat dikisahkan bahwa Nabi Adam pertama kalinya diturunkan ke bumi dari surga. Nah, lalu untuk momen saat banjir bandang terjadi, ketika mereka yang menghina Nabi Nuh alaihissalam dan pengikutnya saat membuat kapal, sebenarnya Nabi Nuh alaihissalam sudah memberitahu kepada mereka, kaum kafir, umatnya, bahwa akan ada banjir bandang yang sangat besar yang bisa menenggelamkan seluruh manusia. Namun kaum kafir itu tetap tidak percaya apa yang dikatakan oleh Nabi Nuh alaihissalam. Bahkan anak dari beliau juga tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh ayahnya dan lebih memilih untuk menjadi kaum kafir karena bisikan syaitan dan hasutan dari kaum kafir itu, yaitu si Kan'an, anaknya. Nah, untuk kisah tenggelamnya anak Nabi Nuh dan momen banjir bandang dikisahkan dalam surat Hud ayat 41-47, yang artinya, dan Nuh berkata, naiklah kamu sekalian ke dalamnya dengan menyebut nama Allah di waktu berlayar dan berlabuhnya. Sesungguhnya Robku benar-benar maha pengampun lagi maha penyayang. Dan bahtera itu berlayar membawa mereka dalam gelombang laksana gunung. Dan Nuh memanggil anaknya, sedang anak itu berada di tempat yang jauh terpencil. Hai anakku, naiklah ke kapal bersama kami dan janganlah kamu berada bersama orang-orang yang kafir itu. Anaknya menjawab, aku akan mencari perlindungan ke gunung yang dapat memeliharaku dari air bah. Nuh berkata, tidak ada yang melindungi hari ini dari azab Allah selain Allah saja yang maha penyayang. Dan gelombang menjadi penghalang antara keduanya. Maka jadilah anak itu termasuk orang-orang yang ditenggelamkan. Dan difirmankan, hai bumi, telanlah airmu. Dan hai langit, hujan berhentilah. Dan air pun disurutkan. Perintah pun diselesaikan. Dan bahtera itu pun berlabuh di atas bukit judi. Dan dikatakan, binasalah orang-orang zolim. Dan Nuh berseru kepada Robnya sambil berkata, ya Robku, sesungguhnya anakku termasuk keluargaku, dan sesungguhnya janji engkau itulah yang benar, dan engkau adalah hakim yang seadil-adilnya. Allah berfirman, hai Nuh, sesungguhnya dia bukanlah termasuk keluargamu yang dijanjikan akan diselamatkan. Sesungguhnya perbuatannya perbuatan yang tidak baik. Sebab itu janganlah kamu memohon kepadaku sesuatu yang kamu tidak mengetahui hakikatnya. Sesungguhnya aku memperingatkan kepadamu supaya kamu jangan termasuk orang-orang yang tidak berpengetahuan. Nuh berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung kepada engkau dari memohon kepada engkau sesuatu yang aku tidak mengetahui hakikatnya. Dan sekiranya engkau tidak memberikan ampun kepadaku dan tidak menaruh belas kasihan kepadaku, niscaya aku akan termasuk orang-orang yang merugi.
Quran Surat Hud ayat 41-47. Nah, jadi intinya setelah kapal selesai dibuat, Nuh diperintahkan oleh Allah untuk siap-siap dengan kapalnya dan menyuruhnya untuk mengangkut kerabatnya. Dan juga bawa 2 pasang dari setiap jenis makhluk yang ada di atas bumi dan berlayar atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga sebelum hari banjir bandang, Nabi Nuh alaihi salam mengajak pengikutnya untuk bersiap-siap agar segera naik ke kapal hingga tibalah waktunya hujan turun dengan sangat deras dan air mulai menggenangi daratan yang rendah terlebih dahulu. Dan perlahan air yang sudah menggenang dataran rendah mulai meninggi dan menuju ke daratan tinggi, hingga pada akhirnya air bah itu sudah mulai menggenangi seluruh daratan bumi, dan hanya orang-orang mukmin dan pasangan makhluk hidup saja, yaitu hewan-hewan yang ada di kapal Nabi Nuh alaihi salam saja yang berhasil selamat dari air bah yang menenggelamkan seluruh daratan muka bumi. Nah, kapal Nabi Nuh alaihi salam kemudian mulai berlayar yang diiringi oleh doa, yaitu Bismillahi majreha wa mursaha. Nah, kemudian saat melewati air bah itu dengan perahunya dan saat berlayar, terlihat para orang kafir yang berusaha untuk menyelamatkan diri agar tidak terbawa air lebih jauh. Dan ketika sedang berlayar di tengah-tengah air bah, Nabi Nuh alaihi salam melihat putranya yang bernama Kan'an timbul tenggelam karena menerima azab dari Allah atas amalan perbuatan yang sudah dilakukannya. Dan Nabi Nuh alaihi salam merasa sangat sedih dengan kepergian anaknya yang meninggal dalam keadaan kafir tidak beriman dan belum mengenal Allah. Dan banjir bandang yang sudah membinasakan kaum kafir tersebut dan zolim kepada hukum Allah mulai mengalami surut yang cepat. Air yang tadinya banyak tiba-tiba sudah surut dengan sangat cepat karena diserap oleh bumi. Dan setelah air bah atau banjir bandang yang sudah surut, kapal Nabi Nuh alaihi salam mulai berhenti di atas bukit Judi. Kemudian para orang-orang mukmin dan makhluk hidup lainnya mulai turun dari kapal yang besar itu dan mereka selamat dari air bah. Nah, kisah Nabi Nuh alaihi salam yang dimana air bah membinasakan seluruh kaum kafir terkandung dalam Al-Quran Surat Yunus ayat 73 yang artinya, kemudian mereka mendustakannya, yaitu Nuh. Lalu kami selamatkan dia dan orang-orang yang bersamanya di dalam kapal, dan kami jadikan mereka itu khalifah, dan kami tenggelamkan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang beri peringatan itu. Quran Surat Yunus ayat 73. Lalu untuk yang selamat dari banjir bandang, dan kemudian yang menyertai Nuh di bahteranya adalah 80 orang lelaki disertai keluarganya. Dan ketika mereka turun ke kaki gunung, mereka membangun desa yang kemudian disebut dengan Samanin. Sehingga pada suatu hari lisan mereka bercampur aduk dan menjadi 80 bahasa. Salah satunya adalah bahasa Arab, sehingga mereka akhirnya tidak memahami bahasa sebagian yang lain. Dan hanya Nabi Nuh yang bisa memahamkan bahasa mereka. Nabi Nuh disebut juga bapak seluruh manusia, yaitu Abul Bashar, selain Nabi Adam. Karena semua manusia setelah kejadian banjir di zaman Nabi Nuh adalah anak keturunan beliau. Banjir Nabi Nuh terjadi pada seluruh dunia, sehingga tidak ada manusia yang selamat kecuali yang berada di atas kapal bersama Nabi Nuh. Manusia yang berada bersama Nabi Nuh di atas kapal ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mempunyai keturunan lanjutan lagi setelah kejadian tersebut. Nah, sebenarnya banjir Nabi Nuh ini terjadi di seluruh dunia. Allah menurunkan banjir sampai-sampai gunung yang tinggi pun tidak bisa menjadi tempat berlindung. Salah satu anak Nabi Nuh tidak bisa selamat dari banjir, padahal ia berlindung di atas gunung. Dan hal ini terbukti dalam firman Allah Ta'ala, yaitu Surat Hud ayat 42-43. Kemudian seluruh orang kafir yang tidak beriman di muka bumi akan terkena banjir, sehingga tidak tersisa sedikit pun sebagaimana doa Nabi Nuh. Nuh berkata, "Ya Tuhanku, janganlah engkau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi." Surat Nuh ayat 26. Yang mana artinya setiap manusia yang kafir di eranya Nabi Nuh, maka mereka akan musnah, seraya banjir bandang terjadi di seluruh muka bumi, kecuali yang berada di bahtera Nabi Nuh. Karena itu semua yang tersisa di bumi, yaitu yang tidak naik perahu Nabi Nuh, tenggelam. Dan dalam hal ini Allah berfirman, "Maka kami selamatkan Nuh dan orang-orang yang besertanya di dalam kapal yang penuh muatan. Kemudian sesudah itu kami tenggelamkan orang-orang yang tersisa." Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 119-120. Lalu hanya anak keturunan Nabi Nuh yang berlanjut hingga sekarang. Beberapa ulama menjelaskan bahwa terdapat anak Nabi Nuh yang beriman bersama beliau di atas kapal bahteranya. Dan bersama itu pula ada orang-orang yang beriman lainnya bersama Nabi Nuh di atas kapal. Dan hanya saja Allah mentakdirkan yang terus mempunyai keturunan adalah Nabi Nuh dan anak-anaknya saja.
Dalam riwayat lainnya juga dikatakan yang manusia yang selamat selain Nabi Nuh dan anak-anaknya meninggal karena wabah sehingga mereka tidak mempunyai keturunan. Dan kemudian karena itu jadilah Nabi Nuh adalah bapak seluruh umat manusia setelah Nabi Adam. Dan Allah berfirman yang artinya, dan kami jadikan anak cucunya orang-orang melanjutkan keturunan. Quran Surat As-Saffat ayat 77. Di sisi lain ahli tafsir di kalangan tabi'in, Imam Qatadah menafsirkan yang artinya manusia semuanya adalah keturunan Nuh alaihi salam selain Nabi Adam. Tafsir Ibnu Katsir. Kemudian Ibnu Katsir menjelaskan dalam kitab sejarah Al-Bidayah wan Nihayah yang artinya Allah tidak menjadikan seorang pun yang bersama Nabi Nuh dari orang-orang yang beriman, anak dan keturunan kecuali Nuh alaihi salam saja. Semua yang ada di muka bumi sekarang dinisbatkan kepada ketiga anak Nabi Nuh, yaitu Sam, Ham, dan Yafits. Hal ini dijelaskan dalam kitab Bidayah wan Nihayah. Kemudian di sisi lain juga Al-Hamawi menjelaskan orang yang pertama turun pada kapal adalah Nuh alaihi salam. Ketika beliau keluar dari kapal, beliau bersama 80 manusia lainnya yang berada di kapal tersebut. Nah, mereka membangun tempat tinggal di tempat itu dan menetap di sana. Kemudian mereka tertimpa wabah penyakit, sehingga 80 orang tersebut meninggal, kecuali Nuh alaihi salam dan anak-anaknya. Maka beliau adalah Abul Bashar, yaitu bapak seluruh umat manusia, selain Nabi Adam. Hal ini dijelaskan dalam kitab Mu'jam Al-Buldan. Di sisi lain, semua manusia yang hidup di muka bumi saat ini dengan berbagai jenisnya berasal dari keturunan Adam dan Nuh, dan dari tiga anaknya, yaitu Sam, Ham, dan Yafits. Sam adalah kakek moyang dari orang-orang Arab, Ham adalah kakek moyang dari orang-orang Habsyi, Yafits adalah kakek moyang dari orang-orang Romawi. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat Samurah, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dalam sunannya. Dan demikian adalah pembahasan mengenai kisah bapak seluruh manusia setelah Nabi Adam, yaitu Nabi Nuh, beserta kisah bahteranya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Jangan lupa komen di bawah tentang pendapat kalian di video kami kali ini. Sampai jumpa di video kami berikutnya.